Halo Pak Nusit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini mau bagi informasi mengenai salah satu cabang yang ada di Jawa Barat, yaitu tepatnya di cabang Majalengka. Dengan siapa saya hari ini? Dengan Ayu Lediana. Biasa dipanggil Ayu sebagai BAO di sini. Sebagai BAO. Ya. Nah, nanti aku mau tanya-tanya semuanya mengenai cabang Majalengka. Dan yang kedua tentunya tentang program Fresh BAO di area Jawa Barat dan DKI yang ditempatkan di Majalengka ini. Jangan kemana-mana, ikuti sampai selesai. Nah, sambil jalan-jalan ke arah gudang ya, Mbak Ayu. Ya. Mbak Ayu ini sudah berapa lama sebagai BAO Majalengka? Aku di sini udah setahun 3 bulan, Mas. Sudah setahun. Berarti kurang lebih tahulah sedikit banyak mengenai aktivitas atau mungkin transaksi-transaksi di gudang Majalengka. Iya, sudah mulai tergambar. Nah, kalau ini kita kan lagi di gudang semen. Iya, siap. Semen yang paling laku di sini semen apa? Di sini seperti yang terlihat ya, stoknya juga banyak, jadi ada Merdeka 50 kilo, Mas. Berarti semen Merdeka yang 50 kilo. Betul. Kalau dari yang non semennya itu ada atap fiber pilar biasanya. Kira-kira pelanggannya di sini kenapa kok milih semen Merdeka? Karena setahu saya, Mas, dari segi harga tuh masih terjangkau gitu dari toko-toko yang ada di sini. Terus selain itu kualitasnya juga nggak kalah bersaing ya sama yang ada di luar. Oke. Berarti yang paling banyak adalah semen Merdeka, gitu ya? Betul. Kalau semennya atau fiber pilar? Pilar. Itu pilar. paling laku keras di sini. Paling laku tiga-tiganya. Kira-kira kelebihannya apa kalau pilarnya? Itu dari segi apa ya? Dari segi kualitas tentunya lebih tahan lama ya. Untuk di bahan material tersendiri. Nah, kalau area gudang ini, Mbak Ayu, iya, Mas. volumenya atau kapasitas semen di gudang ini berapa? Ya, kurang lebih 15 ribuan. 15 ribuan, ya, berarti itu besar ya? Iya, lumayan. Perjalanan atau ngiriman semen atas orderan pelanggan butuh waktu berapa lama? Itu biasanya kita usahakan one day service. One day service ya? Berarti order hari ini dikirim hari ini juga. Jadi tahu sendiri kan, gudang Majalengka itu menerapkan sistem one day service khususnya untuk mengenai pengiriman. Hari ini order, hari ini dikirim. Kalau persebaran area Majalengka sendiri ini berbatasan dengan daerah mana? Majalengka itu perbatasannya sama Sumedang, Mas. Itu daerah lumayan naik ya. Sumedang, Kuningan juga. Indramayu. Sama Indramayu. Kalau yang daerah timur berarti Cirebon ya? Iya. Paling jauh tuh kita pernah kirim ke Kuningan. Itu tetap one day service? Diusahakan one day service. Karena lokasi jauh tadi ya. Berarti walaupun lokasinya jauh, tetap dipastikan atau diusahakan satu hari terkirim. Iya. Nah, kalau armada di sini ada berapa truk? Di sini tuh armadanya ada 6. 6. Itu kira-kira rata-rata sehari deh. Itu berapa orderan? Orderan. Kalau dari ritasenya mah itu dari truk kecilnya aja bisa 3 sampai 4 rit, Mas. 3 sampai 4 rit. Berarti kalau ada 6 truk ini kurang lebih 18 sampai 20-an ya. Kalau berbicara mengenai crash programnya, sekarang hari kedua. Yang hari pertama kira-kira yang didapetin sama Mbak Ayu? Saya dari hari pertama itu udah banyak banget ilmu yang didapetin, Mas. Itu dari pemateri yang pertama aja udah kayak pengenalan visi struktur organisasi perusahaan kayak gitu. Terus dari pemateri kedua dan ketiga itu lebih khusus ke job desk BAO, bagaimana peran BAO, terus kayak solusi dalam menghadapi masalah-masalah sebagai seorang BAO. Berarti dapat ilmu banyak nih. Banyak mengenai crash BAO yang sebelumnya mungkin kurang tahu jadi lebih tahu. Betul. Mungkin yang sebelumnya kurang lengkap jadi sekarang bisa lebih dilengkapi lah. Mungkin yang sebelumnya kurang tertib jadi lebih tertib. Hari kedua tadi pagi tuh yang pertama materinya soal digital marketing kan. Ya. Itu kayak lebih ke gimana caranya branding sebuah perusahaan secara online ya, Mas. Penjualan termasuk salah satunya. Itu karena memang salah satu support di SID ya, kita bisa jualan offline dan juga online. Kalau yang diharapkan sama Mbak Ayu sendiri setelah nanti ini selesai program BAO-nya? Seperti yang tadi Mas Fauzi ungkit ya. Jadi yang sebelumnya kurang tepat jadi bisa diperbaiki lebih tepat lagi. Terus dari materi-materi yang didapat semoga bisa diaplikasikan lebih banyak dan lebih baik lagi di perusahaan. Mbak Ayu kan udah sekitar setahunan ya di sini. Betul. Nah, kira-kira kalau tak lihat sih perempuan sendiri ya. Ya betul. Nah, itu gimana perasaannya, atau was-was atau khawatir atau nyaman gimana? Sebenarnya kalau misalkan rekan kerjanya
laki-laki ya mas, itu udah dari dulu sih mas, jadi mungkin sudah terbiasa ya. Alhamdulillah kayak nggak ada, ya biasa aja gitu, kayak nggak ada was-was kayak gitu. Oh gitu ya. Aman ya? Aman aja. Artinya semua di sini, yang di sini apa, saling support gitu ya? Iya betul sekali. Saling bantu, saling mengingatkan. Nah, kalau mengenai jobdesk sebagai BAU sendiri itu seperti apa sih Pak BAU? Oh, sebenarnya untuk posisi BAU sendiri ini kalau misalkan kita sudah bisa time management ya mas, itu tuh untuk jobdesknya itu enak menurut saya. Gitu ya? Kalau ngomong mengenai time management BAU, time management BAU di Majalengka terus buat BAU di cabang sini kayak gimana? Itu kalau misalkan secara kebiasaan yang sudah dilakukan ya mas ya, untuk dari pagi sampai jam 9 biasanya fokus ke sales dulu. Sampai penyiapan billing tagihan itu di bawah sales, baru nanti jam 10 ke atas sampai duhur, setelah duhur sampai ke terakhir sore itu fokus ke BAO, kerjaan BAO. Berarti yang terakhir bisa dikatakan closingan gitu ya? Betul sekali, closing. Kalau peran BAO di sisi perusahaan itu sendiri seperti apa? Menurut saya peran BAO itu krusial banget ya mas. Krusialnya di mana? Krusialnya karena kita pegang banyak data ya mas, data-data cabang. Hampir semuanya kayak data dari hasil kerjanya sales di kita. Terus BM tersendiri juga kalau misalkan memberikan laporan kepada atasannya itu bisa menggunakan datanya BAO. Berarti secara umum BAO itu bisa akses data, artinya lebih tahu mengenai data khususnya di cabang masing-masing gitu. Iya betul. Kalau peran strategisnya itu BAO itu harus gimana sih Pak? Kalau BAO sendiri ya menurut saya itu ada istilah tangan kanan BM ya mas. Tangan kanan BM. Jadi kalau misalkan BM sedang ada keperluan di luar, kita yang menghandle gitu secara keseluruhan ada keperluan. Berarti termasuk ini ya, ngingetin bagian sales atau marketing juga? Iya betul sekali mas. Kita apa ya, punya peran besar buat kayak mengingatkan sales kalau misalkan secara pekerjaan sales belum selesai, itu di situ peran BAO harus berjalan. Nah terakhir Mbak Ayu, kesan-pesannya atas program Fresh BAO ini bisa disampaikan mungkin? Pesan dulu ya mas ya. Untuk pesannya terkhusus untuk BAO perempuan ya mas. Walaupun kita perempuan, kita harus strong untuk bisa melaksanakan pekerjaan kita. Mari kita tingkatkan bersama time manajemennya biar lebih bagus lagi. Terus jangan lupa jaga kesehatan untuk mendukung lancarnya aktivitas semua ya yang ada di cabang teh. Untuk pesan dari program Fresh BAO sendiri, saya senang banget ketemu sama rekan-rekan kerja area Jabar DKI Banten. Biasanya kan komunikasi lewat WhatsApp ya atau media sosial, tapi dengan adanya program ini kita semua bisa berkumpul di sini, duduk berdampingan di satu ruangan, kita bisa diskusi bareng dan tukar pikiran. Itu sih kesannya. Oke Mbak Mesit, cukup dari video ini. Jangan lupa komen, subscribe, dan share video ini agar kita jadi semua tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.